minimal bagaimana cara aku bisa menguasai kondisi keadaan gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak deg-degan, itu biasanya aku bodo amat. Berarti bodo amat. Bodo amat sama hasil. Jadi nggak peduli kayak deg-degan. Oh ya udah, ya tahu. Ya tahu gitu aja. Nah, biasanya itu terjadi dalam lomba. Oh, nah, gitu. jadi kalau misalnya aku lomba tuh, kalau aku nggak deg-degan itu bahaya. Bahaya. Berarti kayak ya udah aku mau tampil biasa aja gitu. Tapi kalau aku deg-degan, berarti aku harus prepare. Berarti aduh gimana ya? Berarti aku memikirkan pokoknya aku harus seperti ini nanti. Jadi aku diajak nih dengan grogi, aku diajak. Oh aku harus tampil begini-begini. Oh latihan lagi. Jadi semua hal-hal kecil itu selalu terpikirkan. Ya apalagi ya yang belum ya, apalagi. Tapi kalau misalnya nggak deg-degan, oh ya udah. Yang kita mikirnya, oh tadi persiapan yang tadi udah aman gitu. Oh tadi yang bagian ini udah aman, tapi ternyata belum. Jadi akhirnya nanti di panggung, ngeblank. Kok kayak begini gitu. Jadi di akhir ya pasti selalu mikir apa yang kamu usahain itu yang bakal kamu hasilkan gitu. Jadi kalau misalnya lomba nih misalnya nggak dapet juara, oh ya udah orang aku nggak, ya udah biasa aja karena dari awal nggak deg-degan gitu. Kayak gitu ya sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti di akhir itu dapat hasil yang maksimal, alhamdulillah aku dapat gitu. Ternyata dengan aku deg-degan ternyata ada ada rasa impactnya gitu, ada impactnya juga gitu. Jadi kepedulian aku tentang kondisi ini itu ada gitu. Jadi emang deg-degan itu perlu sebenarnya. Deg-degan itu berarti perlu. Kalau kita deg-degan berarti kita peduli gitu. Bukan berarti kita nervous sampai akhir kita nervous mulut muteran. Ya pemirsa teman-teman, jadi begini jadi nervous di awal, cari tahu kondisinya seperti apa, kenalin, terus berarti aku harus masuk di kondisi seperti ini, kuasain sampai akhir selesai. Gitu. Terus gimana sih ketika prepare sebelum MC? Pasti kan ada prepare-nya, nggak mungkin kan langsung oke Putri hari ini kamu langsung MC di sini, kan nggak mungkin ya. Pasti kan harus sebelum itu kan harus ada prepare. Nah persiapannya apa aja nih? Kalau prepare paling dasar itu sebenarnya seperti tadi kayak misalnya tiba-tiba Put ini dong backupin MC, misalnya tiba-tiba kan kita nggak ada ini gitu. Jadi memang dari awal tuh cara aku melatih diri aku ya Kak. Jadi sebelum dan setelah bangun tidur, aku harus bicara depan cermin sama diri sendiri. Pertama bicara depan cermin setiap sebelum tidur dan bangun tidur. Kenapa? Sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, kenapa? Itu biar bisa kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri. Tapi siapa sih gitu? Gimana cara kita tuh bisa sesuai gitu, bisa connect, bisa apa sih namanya bisa masuk gitu. Ini aku gitu, ini aku bukan orang lain gitu. Sombong diri sendiri ya. Kesombongan diri sendiri berarti ya. Berarti pertama itu mengenalin diri sendiri gitu. Kalau misalnya bangun tidur, halo Put gitu, gimana kamu tidurnya semalam? Pasti mimpi indah ya. Jadi teman-teman, aku baru aja mimpi. Jadi aku tuh dikejar genderuwo misalnya, aku dikejar sama supir angkut misalnya kayak gini-gini. Jadi bercerita apa yang dirasakan ya. Jadi bagaimana cara kita tuh membangun rasa nyaman sama diri sendiri. Jadi apa sih kalau misalnya orang bilang tuh selesaiin dulu masalah selesai dulu masalah diri sendiri. Kenapa namanya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai. Kalau orang bilang itu berdamai sama diri sendiri. Jadi dengan cara itu juga aku bisa membangun kepercayaan diri aku sendiri gitu. Jadi kayak oh gini ya kalau aku ngomong depan cermin, oh gini, oh kurangnya tuh ini ternyata. Jadi kalau misalnya lagi nervous tuh oh gini, jadi aku harus tetap senyum, harus ada smiling voice-nya, smiling face-nya juga biar terciptanya smiling voice kayak gitu. Jadi depan cermin memang harus memaksakan kalau lagi bad mood juga. Aduh aku lagi bad mood guys, tapi aku harus tetap selalu tersenyum kalau lagi bicara tuh seperti ini guys. Jadi kita harus memang menggunakan smiling face kayak gitu. Berarti ini kalau kita bicara depan cermin itu biasanya tahu looks kita, tahu wajah kita yang tahu mana aja. Ya. Kan gak mungkin nanti kalau misalnya lagi MC ada cermin di depan. Gak mungkin juga sih. Iya kan. Adanya langsung audiens yang menilai kita tuh gimana cara membawa materi, gimana cara membawa teks misalnya seperti itu. Jadi harus menguasai diri sendiri dulu baru bisa
belajar menguasai misalnya public speaking gimana, menguasai materi, problem solving, keadaan, itu tuh di belakangan. Tapi yang paling pertama itu ya gimana cara kamu mengenali diri sendiri. gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga kan. Gak mungkin kayak misalnya aku tipe orang yang suaranya itu cempreng misalnya, terus aku bawain cara membawa diri tuh dengan menggunakan metode orang yang suaranya emang dari sana itu udah bulat gitu loh. Jadi kan beda kan, cara bahasanya beda. Berarti kamu juga harus ngeliatin situasinya, ini untuk MC apa dulu gitu. Jadi kamu ngelihat dulu terus oke, MC kayak gini. Nah, nanti kamu terapkan di depan cermin itu gimana gini-gini. Nah, untuk apa nih materinya? Apakah mereka yang udah siapin atau kita sendiri yang nyiapin biasanya? Kalau materi tergantung acaranya biasanya, tergantung panitia juga, penyelenggara. Biasanya ada teks yang memang sudah disediakan. Jadi sisa kita yang improve bagaimana nanti, atau kita ada beberapa perbaikan misalnya, atau disesuaikan lagi dengan teks MC-nya. Kita tanya dengan panitia apakah sudah benar begini. Okay. Ada juga yang biasanya kalau misalnya acara atau event itu yang hanya ngasih rundown-nya. Rundown kita silakan dibuat gitu. Jadi nanti sebelum kegiatan berlangsung tuh memang ada prepare dengan panitia, kan ada yang namanya event pasti ada PJ MC-nya seperti itu, PJ talent-nya. Jadi kita berkomunikasi dulu. Oh, ternyata begini guys, nanti di jam segini kan biasanya di event itu pasti ada yang namanya perubahan susunan acara biasanya. Tiba-tiba biasanya. Itu acara yang ketujuh dinaikkan ya ke acara yang ketiga. Oh iya, gimana ini? Itu penguasaan problem solving sebenarnya kalau di MC. Iya sih, MC. Itu panik ini sih, bisa panik harus juga. Pintar-pintarnya kita. Duh, gimana ya? Oh gini ya. Oh iya, oke, siap gitu. Jadi memang pintar-pintar menguasai keadaan situasi aja sih sebenarnya Kak. Aku tuh pernah salah menyebutkan nama orang. Nah, itu sebuah fatal. Apalagi titelnya itu paling fatal sebenarnya. Nama orang. Jadi cara untuk nyelesainnya gimana itu? Soalnya gini, kan ada itu nama itu kan kayak agak belibet-belibet kan. Kalau misalnya contohnya ya kayak Putri ini Radiansa gini-gini kan masih enak ya. Kan ada yang kayak ada Inggrisnya biasanya. Z ketemu C, Zuzu. Masa aku nge-MC zoom kan lucu gitu kan. Maksudnya kamu pasti kan dari ini nama yang ini, maksudnya yang datang tamu yang ini. Kamu sempat belajar untuk sebelum MC, kamu sempat belajar untuk melatih nama orang atau? Ya biasanya dipastiin dulu kalau aku misalnya tadi nama rektornya siapa misalnya, kan biasa ada dokter insinyur misalnya, terus belum lagi ada hajinya misalnya, terus MSI ada yang mungkin banyak banget udahlah tuh gelarnya itu ya. Itu tuh bisa dipastiin ini udah benar belum gelarnya, terus kita baca gini semisal nanti pas lagi MC nih ada kesalahan, yaudah cukup bilang maaf gitu, diulangin. Oh maaf, habis itu diulangin lagi ya. Misalnya ada titel yang kelewatan misalnya, kita yaudah cukup bilang, ya namanya juga manusia ya, pasti ada salahnya, ada salah benarnya. Jadi kita yaudah cukup misalnya insinyur misalnya Dr. Putri Aulia S.Ikom, terus S.Ikomnya salah misalnya, yaudah maaf Ibu Dr. Putri Aulia bla 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 gitu. Sudah cukup diulangin saja tuh. Maaf, ini sebutkan lagi. Tapi sebenarnya itu hal yang fatal sih sebenarnya untuk tidak terjadi kesalahan ya. Tapi kalau misalnya terjadi ya mau gak mau kita ya udah maaf, sisa diulang. Untuk memperbaiki keadaan. Karena biasanya Kak, aku pernah tuh titelnya tuh salah. Jadi dosen-dosen tuh misalnya atau para tamu bisa langsung lihat langsung saja segini. Ini MC dari mana ini ngomongnya kayak gitu ya? Jadi kan yang namanya titel kan perjuangannya tuh jadi sensitif, orang-orang itu kalau titelnya tuh salah. Tapi kalau nama aslinya salah karena memang dari sananya tuh susah, penyebutannya, penulisannya memang susah, itu bisa dimaklumi ya. Tapi kalau penyebutan titel salah itu fatal banget. Fatal banget. Jadi sebelumnya tuh pas di sesi prepare kita sebelum tampil harus dipastiin, benar-benar dipastiin. Jadi kalau misalnya kita tetap salah bacaannya,
apa namanya salah penyebutannya, tapi di teksnya tuh udah benar, kita bisa tanyakan lagi ke panitianya. Gitu. Ini nama yang dari panitia tuh seperti ini kak, gitu. Tapi ternyata kita bacanya ya itu ya ternyata salah ya, berarti kesalahan di panitianya. Gitu. Oke, Putri. Nantangin banget sih sebenarnya kalau jadi Memang tantangannya banyak banget ya kalau untuk public speaking ya. Nah, untuk pastikan Putri punya namanya target atau planning ini. Nah, target di 2025 nih apa ini? Kita pasti mau tahu ini targetnya Putri. kalau target sebenarnya target aku dari dulu tuh bagaimana sih cara aku bisa bermanfaat untuk orang lain, Oke. bisa berdampak Bisa juga. Jadi bukan hanya sekedar memiliki skill, misalnya skill public speaking, oh aku bisa public speaking gitu. Jadi cuman ya udah aku pekerjaan diri aku misalnya branding diri aku sebagai public speaking gitu. Iya. Tapi aku pengen juga bisa berdampak untuk Bisa orang lain gitu, bisa bermanfaat untuk orang lain kak. Tentunya insya Allah aku bakal membangun Soon satu ya. komunitas. Insya Kita Allah tadi habis ngobrol di belakang. project 5M. Project 2M. Seperti itu. Jadi ya kalau misalnya target aku gimana ya, bisa berdampak, Bisa berdampak untuk orang lain ya. bisa berdampak untuk orang lain dengan skill yang aku miliki. Wow, luar biasa. Untuk di mana ini? Di Makassar atau di kota sendiri? Di Indonesia. Luar biasa. Amin, amin, amin. Amin. Itu impiannya terbaik sih untuk Impian terbaik. membantu orang lain dengan skill kita kan, share dengan skill kita itu kayaknya barokah. Barokah. Karena kan ada memang hadis yang menjelaskan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, seperti itu. Jadi ya sayang nggak sih kalau misalnya kita punya skill tapi nggak di Nggak di ini share ya. kepada orang lain Nggak gitu kan. Jadi kan bisa jadi amal jariah juga. Jadi kalau misalnya orang gunain ilmu yang dari kita kan pahalanya ngalir ke kita. Gitu. Kita untung banget sih sebenarnya. Terus planning. Mau planning. Planning 2025 mungkin kan sekarang kan 2025, mungkin 2026 sudah bisa apa pencapaiannya, mungkin kalau kita bisa podcast lagi gitu kan. Amin. Kalau planning sebenarnya banyak banget sih sebenarnya kak. Salah satunya bisa jadi MC yang terkenal lah. Bisa jadi MC yang terkenal, bisa ditahu di mana-mana. Amin. Terus bisa punya apa lagi namanya tuh? Podcast juga sih sebenarnya. Podcast juga ya. Podcast kayak gini ya. Podcast seperti itu bisa jadi ya kalau dari public, kalau di bidang public speaking yang tidak jauh-jauh dari itu, dari MC, jadi content creator misalnya, kayak gitu. Terus ada juga satu planning yang aku juga bergerak di bidang editor, edit video dan juga foto. Aku bisa berharap itu bisa menjadi nanti bisa punya platform yang bisa memberikan pelayanan edit antara video dan juga foto. Gitu. Ini kapan nih rencananya 2025 ini? Adalah nanti. Adalah ya. Nanti kita saksikan. Cuman tidak jauh-jauh dari ilmu komunikasi ya. Semuanya dalam lingkup iya sih. Pokoknya kalau yang berbau editor, marketing, sebenarnya komunikasi ya speaking itu semua ini sih. Dan jam terbangnya untuk ilmu komunikasi kayaknya lebih banyak prospeknya sih. Skill-skillnya sangat bermanfaat juga sih. Betul. Untuk bisnis, untuk apa kayaknya bermanfaat banget. Tinggal cara kita untuk terbiasa melatih kosakata, terus berbicara di depan umum juga itu penting loh, berbicara di depan umum. Terus gimana caranya meyakinkan orang, networking, percaya diri. Percaya diri. Jadi biarpun kamu ilmu komunikasi tapi cuma hanya kuliah saja kayaknya kupu-kupu bagaimana itu kalau biasanya kayak kupu-kupu sangat merugikan ya sebenarnya. Pernah ada teman nggak kayak gitu? Kalau teman ada, aku dulu kayak gitu kak. Iya. Dulu awal-awal semester 1 tuh kerjanya namanya maba ya, nggak jauh-jauh yang namanya nongkrong. Apalagi anak rantau atau tinggal sendirian ngekos. Pulang kuliah gas nongkrong, atau enggak pulang kuliah ya udah pulang tidur, main games, no lab misalnya. Aku ngerasain itu dan aku ngerasa kayak aduh kok aku nggak punya kemajuan gitu. Itu masih semester 1 dan akhirnya mulai beranjak gini-gini, kenal orang, kenal ini ternyata aku harus berubah. Aku nggak boleh jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang atau kuliah nongkrong, tapi aku harus punya pencapaian juga, minimal aku bisa berbeda dari yang lain. Gitu. Minimal aku punya pencapaian bisa berbeda dari orang lain aja sih. Luar biasa.
Dan ini kamu akhirnya yang jadi duta itu kan? Jadi duta, akhirnya melangkah lebih jauh lagi, bisa mengenal duta, dan ternyata wah banyak banget ya yang bisa aku hasilkan dari duta pemuda ini. Oh iya? Salah satunya bisa meningkatkan apa namanya, itu tadi public speaking, Public speaking, kepercayaan diri, kepercayaan diri. networking. Hmm. Itu ternyata setelah aku masuk duta, wah orangnya keren-keren semua ini. Bisa Itu dari dimanfaatkan beberapa universitas apa? dari beberapa universitas, dari pemuda-pemuda di kota Makassar. Seperti itu. Itu diseleksi juga Diseleksi juga dari 30 orang, dari dari 70 berapa ya waktu itu? 80-an kayaknya. 80. Yang lolos tuh cuma 30. yang Dan aku salah satunya, dan alhamdulillah aku dapat best intelligence. best intelligence. Tahu kan intelijensi kan? Intelijensi kan kayak kamu harus ya cepat dalam berpikir loh. Cepat dalam berpikir. Jadi setelah itu aku memanfaatkan, oh ada orang yang bisa di bidang ini, ternyata ada orang yang bisa di bidang ini, ya itu dimanfaatkan, networking gitu, relasi. Jadi memang tujuan kalau misalnya kuliah ya Kak, aku targetkan dulu waktu itu semester 1 ya udah kenal dunia perkuliahan itu seperti apa. Itu semester 1. Kalau semester 2 sudah bangun relasi. Bangun Sudah bangun relasi. Semester 3 sudah mulai action. Sudah mulai action. Semester 3. Semester 3. Ini kamu semester berapa? Semester 4 sekarang. Masih 4. Masih Iya, perjalanannya semester masih 4. jauh sih. Masih jauh. Masih berapa tahun lagi ya? Kayaknya 4. 2 tahun lagi ya? 3 tahunan 3 lah. tahunan lagi ya? 3-2 lah. Wow. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang ya, kalau untuk apresiasi untuk diri sendiri, Oke. aku sudah melangkah jauh lah untuk bisa dibilang semester 4, Semester 4. semester 3 kemarin. Oke. Itu aku udah mencetak beberapa prestasi alhamdulillahnya, dan aku bilang, wah kalau misalnya aku waktu maba nggak bergerak, mungkin sampai sekarang aku masih gerak. ini orang siapa ya, Iya sih. kayak gitu. Networkingnya mengkecil sih kalau semakin tua, semakin semester, maksudnya semakin kita lama kuliah itu semakin circle-nya kita tuh semakin Semakin sempit. semakin sempit Swer. Betul. Yang kamu rasakan juga kayak gitu? Aku rasain gitu. Jadi bisa dibilang sekarang tuh kalau misalnya dibilang relasi, aku lebih banyak di luar kampus. Banyak Di luar kampus ya. memang. Jadi aku mikir juga waktu itu, kalau misalnya aku udah action di luar tapi nggak ada relasi kan, siapa targetnya gitu, nggak bisa berkembang juga gitu. Jadi yang paling pertama langkah awal ya bangun relasi dulu. Bangun relasi dulu ya. Bangun relasi. Tapi jangan melulu bangun relasi terus tapi nggak ada action. Nggak ada actionnya juga Kan ya. banyak orang yang banyak temen tapi tahu ini, tahu, ya tahu. Ya, Tahu dong orangnya. Yang paling parahnya banyak ngomong, nggak pernah action. Itu. Swear itu yang paling banyak sih. Iya. Salah satunya di Timika ini sih. Sorry. Keceplosan. Keceplosan. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya ini untuk bahan evaluasi juga. Kalau kita ngomong harus dipertanggungjawabkan juga gitu. Itu salah satu prinsip gimana sih wataknya kita juga kan. Maksudnya karakternya kita mau jadi orang yang hanya banyak ngomong tapi nggak action, atau mau jadi orang yang banyak ngomong tapi action. Betul. Iya. Memang kan ya cara merealisasikan semua ilmu-ilmu kita, pengalaman kita ya dengan action kan. Wow. Satu kata untuk bisa public speaking. Ayo. Apa ya? Mulai dan percaya diri. Itu berapa kata tuh? 3. Gak apa-apa deh. Mulai. Berarti kalau kalian mau bisa ngomong seperti Kak Putri ini, kalian harus bisa memulai. Berani memulai Ya. Kalau memang masih belum percaya diri ya, misalnya masih belum percaya diri, bisa deh DM Kak Putri atau saya sendiri Krisna, supaya kita jaring komunikasi ya baik-baik, dan kita sama-sama belajar untuk bisa melangkah dan bisa menjadi pembicara yang baik. Pertama, pembicara baik, bisa menjadi orang yang berimpact untuk orang lain, dan mungkin lebih ke membangun relasi. Aku senang banget sebenarnya kalau diajak diskusi loh Kak. Oh iya? Jadi di kampus, bukan di kampus sih, biasanya kalau di organisasi kalau ketemu orang baru, aku tanyain, kamu, ternyata kenal ini misalnya, kamu juga aktif di bidang ini. Biasanya kita jadi diskusi, misalnya belajar bareng ya. atau ikut seminar bareng misalnya. Jadi memang kayak tidak hanya, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya ketemu sama orang nih,
ketemu sama orang saya ketemu sama Kak Kristal kemarin. Oh, Kak Kristal orangnya dia ngadain podcast. Oh, gimana caranya aku bisa masuk di podcastnya? Jadi aku tanyain, oh Kak Kristal boleh nggak kalau misalnya kita sekali-kali podcast bareng? Dan akhirnya terjadi. Ini realita. Jadi bukan hanya menyanyiakan pertemuan gitu kan. Kayak misalnya ketemu sama Kak Siti misalnya. Oh, Kak Siti ini orangnya keren nih, teman-temannya juga keren. Gimana caranya aku bisa berteman sama teman-temannya? Kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar kenal, ya sudah cuma tahu doang. Nah, jadi gali terus orangnya gimana, apa sih untungnya buat kita bisa berteman sama dia. Bukan berarti dimanfaatkan ya. Iya, bukan sih. Itu menjalin relasi yang baik, networking. Karena kalau menurutku networking itu bagus kalau selama itu sehat ya. Kalau misalnya kita mau mencari kepentingan, wah kita cuma butuh orang ini karena ini itu sangat tidak baik. Jangan. Tolong hapuskan prinsip kayak begitu karena itu sangat tidak baik. Kalau kita menjalin networking, kalau saling membantu, misalnya kita punya podcast atau bagaimana kita saling share, atau tidak kita punya bisnis kita juga saling share, saling sharing, bagi ilmu, itu sangat bermanfaat. Biasa orang bilangnya TKB. TKB apa itu? Teman ketika butuh. Itu sangat banyak terjadi sih. Realita banget. Oke, kalau gitu terima kasih ya sudah menikmati di podcast Iseng-Iseng Teman Baru. Bye, sampai jumpa. Oke. Kapan kamu sis? Sudah mau berbuka ya guys? Hijau nggak itu? Tadi ngomongnya tadi gimana? Mati. Isi atau Kamu agak nyolong ke sana. Ini iya.